Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Selamat datang di channel YouTube saya, Histi Widianti. Untuk video kali ini saya akan memberikan panduan laporan praktek kerja lapangan atau PKL khusus untuk mahasiswa program studi akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal di semester 5. Semester 5 ini kalian mempunyai kewajiban untuk melakukan praktek kerja lapangan, dan nanti di awal Januari tahun 2021 kalian harus memberikan laporan praktek kerja lapangan. Ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan terkait dengan laporan praktek kerja lapangan. Nah, untuk praktek kerja lapangan ini dibagi menjadi secara garis besar ya, dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada bagian pendahuluan, bagian tubuh atau isi laporan, dan yang ketiga itu adalah bagian akhir. Kita mulai yang pertama yaitu dari bagian pendahuluan ya. Nah, untuk bagian pendahuluan ini juga ada sekitar 5 hal yang harus kalian perhatikan. Ada halaman judul, lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar. Kita mulai dari yang pertama adalah di halaman judul. Nah, untuk judul PKL ini kalian harus mencantumkan judul yang singkat dan menggambarkan materi PKL. Contohnya, sistem informasi akuntansi di bla 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 bla, laporan keuangan di gitu ya, atau banyak lah yang nanti harus bisa kalian ambil di judul PKL ini. Tapi yang penting adalah bahwa judul tersebut harus singkat dan menggambarkan materi PKL. Terus jangan lupa nama dan nomor induk mahasiswa harus dicantumkan di sana. Ada lambang Politeknik Harapan Bersama, silakan kalian lihat di website resmi Politeknik Harapan Bersama. Terus ada nama institusi, di sini program studi akuntansi ya, dan tahun penyelesaian PKL. Nanti saya juga akan memberikan contoh untuk laporan PKL ini. Secara garis besar saya akan memberikan contoh tahun kemarin ya, yang sudah saya pilih. Terus selanjutnya adalah di lembar pengesahan. Lembar pengesahan ini merupakan bukti bahwa laporan PKL ini sudah disetujui oleh pembimbing PKL. Pembimbing PKL kalian siapa, begitu 1 dan 2 ya, pembimbing PKL-nya, serta cantumkan juga ketua program studi D3 akuntansi. Nah, selanjutnya adalah di kata pengantar. Kata pengantar ini memuat ungkapan rasa syukur kalian atas selesainya penyusunan laporan. Nah, tujuan perusahaan laporan, terus apakah ada kesulitan dan lain sebagainya, terus ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan ya selama kalian melakukan PKL ini, serta harapan penulis terhadap laporan PKL yang dibuat. Itu untuk kata pengantar. Selanjutnya adalah daftar isi. Di sini memuat semua bab, subbab, sub-subbab dalam laporan dan diikuti dengan nomor halaman ya, tempat bab, subbab, subbab tersebut terdapat dalam laporan. Jadi harus diisi lengkap untuk daftar isinya. Nah, selanjutnya adalah yang ke berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5 tabel, daftar tabel. Nah, daftar tabel di sini yaitu berisi judul tabel dan nomor halaman tempat tabel tersebut terdapat dalam laporan. Harus diisi. Jadi nanti saat mencari tabel itu sudah jelas daftar tabel berapa di halaman berapa begitu. Terus selanjutnya adalah daftar gambar. Daftar gambar seperti juga di daftar tabel ya, ada berisi judul gambar serta nomor halaman, dan gambar tersebut terdapat di dalam laporan halaman berapa begitu. Itu adalah bagian pendahuluan. Kita masuk ke yang kedua yaitu di bagian tubuh atau isi laporan. Nah, untuk yang pertama adalah di pendahuluan. Nah, ini disinilah kalian nanti harus, kalau saya biasa menyampaikan kepada mahasiswa itu adalah membuat piramid kebalik gitu. Jadi dari hal yang umum dulu sampai hal ke yang lebih khusus dan khusus lagi. Jadi di situ nantinya
kalian bisa menyampaikan adanya permasalahan-permasalahan yang ada di tempat PKL. Terus kira-kira penyebabnya seperti apa, ada kesenjangan dan hal baru apa tidak, begitu ya. Terus pentingnya masalah tersebut dikemukakan juga seperti apa, begitu. Nah, terus sampaikan juga tujuan PKL ini seperti apa, manfaatnya dalam pembuatan laporan PKL ini. Nah, ini hal yang penting, buat seperti piramid balik begitu. Jadi sampaikan dulu hal yang umum, sampaikan ke hal yang lebih khusus, dan yang terakhir hal yang paling khusus atau khusus ini adalah terkait dengan permasalahannya, begitu ya. Nah, untuk yang kedua adalah di bab 2, landasan teori. Nah, untuk landasan teori ini kalian saya harapkan bisa membaca literatur yang terkait dengan judul tugas akhirnya. Katakan judulnya laporan keuangan, ya baca buku laporan keuangan. Judulnya sistem informasi akuntansi, ya baca buku sistem informasi akuntansi, begitu. Nah, tidak hanya buku, nanti kalian juga harus mencari referensi judul tugas akhir atau skripsi, boleh, nggak apa-apa, silahkan disesuaikan saja, begitu ya. Tapi saya harap bahwa kalian juga membaca bukunya, jangan cuman mengambil di Google terus nanti di copy paste di situ, tidak seperti itu. Boleh seperti itu tapi tidak harus seperti itu terus. Jadi kalian harus juga membaca literatur terkait dengan teori ini di buku-buku yang ada di perpus, kan banyak ya, atau bisa beli dan lain sebagainya. Oke. Nah, yang ketiga ini di bab 3 itu isinya apa ya? Pembahasan. Nah, di pembahasan ini ada beberapa hal yang harus kalian sampaikan. Ini lumayan banyak ya. Ada gambar umum tempat PKL, gambarannya seperti apa, tuliskan. Terus di situ sejarahnya seperti apa. Sejarah biasanya hanya minta saja. Sejarah dari tempat PKL seperti apa itu hanya minta saja, begitu. Kalau memang tidak ada di sana, ya berarti kalian mendapatkan dari hasil wawancara saat observasi awal, begitu ya. Terus struktur organisasi di sana lengkap ya, saya harapkan lengkap. Jadi ada gambarnya, ada job list-nya, ada keterangannya yang lengkap, begitu ya. Terus ini job list tadi yang saya sampaikan, tugas dan wewenang dari struktur organisasi. Terus tempat dan waktu PKL lengkap ya, tempatnya, alamatnya di mana, begitu. Terus waktu PKL-nya kan 2 minggu ya, tuliskan di situ alamat lengkapnya ya. Terus tadi waktunya 2 minggu ya, tuliskan. Terus metode pengambilan datanya seperti apa, wawancara, tuliskan wawancara, observasi, dan studi pustaka, lengkap ya. Terus narasi tempat kegiatan PKL, di mana para sub ini menjelaskan tentang kegiatan mahasiswa selama PKL, apa aja yang dilakukan selama PKL, tuliskan di sana. Mungkin hari pertama kan selama 2 minggu itu mungkin kalian hanya beberapa kali ke sana, begitu, observasi saja. Sampaikan tanggal ini melakukan kegiatan ini, hasilnya seperti ini, tuliskan di sana narasinya ya, untuk bab 3 di pembahasannya. Nah, selanjutnya di bab keempat, kesimpulan dan saran. Jadi isi kesimpulan ini adalah memuat hasil dari kegiatan PKL yang telah dilaksanakan. Dari bab 3 tadi disimpulkan, ini jangan terlalu banyak karena kesimpulan itu ya hanya beberapa, kesimpulan 1, 2, dan 3, begitu. Nah, setelah itu selanjutnya adalah sarannya beri saran yang harus diperhatikan ya. Jadi di sini saya berharap bahwa dari bab 1 tadi kan di pendahuluan itu ada masalah. Nah, setelah itu kalian mencoba memberikan satu alternatif penyelesaian masalah di bab ketiga mungkin, begitu ya. Nah, itu nanti di bab kelimanya saran terkait dengan permasalahan yang ada di sana dan kira-kira penyelesaian masalah tersebut, begitu. Jadi harus ada, katakan tadi mungkin masalahnya terkait dengan UMKM yang pemasarannya kurang luas, begitu, hanya tradisional saja. Maka kalian memberikan penyelesaian dari masalah tersebut adalah sekarang menggunakan metode pemasaran modern. Nah, sampaikan selama hasilnya dari itu, begitu ya. Nah, untuk bagian akhir ini ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu di daftar pustaka dan lampiran. Daftar pustaka ini memuat semua sumber kepustakaan yang digunakan dalam pelaksanaan dan pembuatan laporan PKL, baik berupa buku, majalah maupun sumber-sumber kepustakaan lain. Jadi harus lengkap ya, buku,
tahun berapa, penulis siapa, itu harus lengkap. Dari majalah pun juga harus lengkap sumbernya, baik itu dari website katakan itu harus lengkap sumbernya, atau dari tugas akhir atau dari skripsi itu lengkap ya, penulis dan tahun serta judulnya. Nah, terus selanjutnya adalah lampiran. Lampiran ini memuat keterangan tentang tampil gambar, manual, penggunaan alat, dan hal-hal lain yang perlu dilampirkan. Untuk memperjelas uraian dalam laporan, jika dicantumkan dalam tubuh laporan akan mengganggu sistematika pembahasan. Contohnya adalah lampiran ini jadwal praktek. Nah, dulu itu biasanya dicantumkan judul hasil dari praktek ya, atau absensi begitulah. Jadi hari ini melakukan ini, hasilnya ini, itu biasanya juga disampaikan di lampiran, karena biasanya kalau masuk di tubuh laporan itu ya akan rancu nanti hasilnya ya. Jadi semua yang berkaitan dengan lampiran atau melengkapi laporan praktek kerja lapangan kalian, sampaikan saja nanti di laporan. Nah, nanti juga saya akan sedikit memberikan contoh ya laporan praktek kerja lapangan tahun 2020 yang sudah saya pilih. Jadi contoh secara besar seperti itu, tapi kalian nanti bisa lebih baik lagi, lebih luas lagi untuk pembahasannya, gitu ya. Ini saya berikan salah satu contoh laporan praktek kerja lapangan yang telah dibuat oleh mahasiswa ya, salah satu mahasiswa bimbingan saya, Mas Muhammad Muslihul Umam. Terima kasih ya Mas. Ini saya jadikan laporan praktek kerja lapangannya sebagai contoh untuk gambaran nantinya adik-adik kelas mahasiswa yang lain ya, untuk bisa memberikan laporan praktek kerja lapangan secara garis besarnya seperti ini. Mudah-mudahan nanti akan lebih baik lagi ya untuk kalian yang sedang dan akan membuat laporan praktek kerja lapangan. Jadi sudah saya sampaikan di awal bagaimana sistematika laporan praktek kerja lapangannya. Ini seperti yang tadi saya sampaikan pada sistematika laporan di bagian pendahuluan ya. Bagian pendahuluan itu di halaman judul. Ini halaman judul harus harus singkat gitu ya, harus singkat saja, singkat dan menggambarkan kegiatan PKL. Ini kebetulan mengambil judul di bagian sistem informasi akuntansi di kantor akuntan Pak Andita Gunawan. Ini contohnya, logonya seperti ini, terus lengkap ya, nama dan NIM-nya. Oke, lengkap. Itu untuk halaman judul. Terus contohnya di lembar pengesahan. Ini lembar pengesahannya lengkap, ada pembimbing 1, pembimbing 2 dan kaprodi seperti itu. Ada kata pengantar, ini lengkap kata pengantar, rasa syukur, terus terima kasih disampaikan kepada siapa saja gitu. Terus selanjutnya adalah ini ya, lengkap rasa syukur, untuk kata pengantar. Selanjutnya daftar isi. Nah, ini daftar isinya lengkap ya, daftar isinya, halaman judul di halaman berapa sampai kepada terakhir itu di daftar pustaka. Nah, ini lampiran-lampirannya disampaikan, ada absensi, nilai, kartu, jurnal, lengkap di situ. Nah, selanjutnya ini daftar gambarnya, halaman 17 gambar 31 ya, tuliskan seperti itu, daftar gambar. Nah, ini bagian tubuh atau isi laporan. Tadi yang saya sampaikan, latar belakang itu memuat apa? Ada 3 hal yang harus disampaikan di sana. Yang menyebabkan munculnya masalah, adanya kesenjangan dan hal baru. Nah, terus pentingnya dikemukakan masalah tersebut. Ini ya, ini tadi saya sampaikan ada satu garis besar, begitulah saya sampaikan kepada kalian tadi, buatlah seperti piramid kebalik. Sampaikan hal yang umum dulu, ini hal umum ya kan, terus habis kayak gitu hal yang lebih khusus lagi tentang praktek kerja lapangan. Nah, yang terakhir
yaitu terkait dengan laporan keuangan, yaitu ketidaktepatan dalam melakukan pencatatan penerimaan kas, pengeluaran kas dan sebagainya. Itu permasalahan. Jadi ya, permasalahan di akhir latar belakang. Begitu. Oke, terus tujuan harus jelas, manfaatnya ini. Ya, teorinya ini berkaitan dengan sistem lengkap di sini. Itu di landasan teori. Terus yang ketiga di pembahasan isinya apa saja, ada gambar umum tempat PKL ya, ingat-ingat ya, masih banyak. Ini saya share ke grup ya. Nah ini di bab ketiga pembahasan ada sejarahnya, gambar umumnya, ada sejarahnya lengkap di sini. Minta saja, kalau tidak ada berarti kalian harus mencatat setelah kalian melakukan observasi organisasi yang tadi saya sampaikan. Ada gambarnya, ini ada gambarnya, ada job list-nya yang jelas, tugas dan wewenangnya gitu ya. Oke, narasinya ini yang saya sampaikan tadi. Kira-kira narasi selama kalian melakukan praktek kerja lapangan itu apa saja? Ini tulis selama kalian melakukan praktek kerja lapangan lengkap, ditulis di sana itu ya, ada pelaksanaan kerja lengkap. Terus di yang selanjutnya di bab keempat kesimpulannya berdasarkan bla bla bla, jadi mengetahui proses penyusunan laporan keuangan yang lebih mendalam dan sebagainya, saran. Nah, saran terkait dengan permasalahannya dan bagaimana penyelesaian masalahnya. Ini lampirannya, absensi yang perlu dilampirkan, lampirkan saja ya. Nilai, nilainya ternyata keluar tuh, nilainya berapa nih? Nah, lumayan ya, jangan sampai nilainya sih ya lo ya. Berarti kalian menjalin hubungannya tidak baik, terus tidak melakukan mungkin apa sih namanya, tanya jawab atau wawancara dengan baik. Nah, harus baik ini. Kegiatan harian mahasiswa. Kalau dulu itu kan memang harus melakukan harus melakukan praktek ya, praktek dan kerja seperti orang bekerja begitu selama 2 bulan. Tapi kalau kalian kan tidak, hanya observasi saja, mungkin ya tidak seperti ini, disesuaikan aja dengan hasilnya begitu ya. Oke, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan ini ada bermanfaat untuk kalian, dan selamat menjalankan tugas, yaitu melakukan praktek kerja lapangan. Dan saya tunggu di bulan Januari laporannya ya. Kalau ada yang tidak atau kurang paham, silahkan kalian bertanya, boleh di komen ataupun di grup yang sudah kita buat bersama. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang tidak berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.